10 kisah paling brutal di mitologi Nordik. Dari beberapa mitologi dunia, mitologi Nordik adalah salah satu yang paling terkenal. Dengan adaptasi di video game hingga layar lebar, makin banyak orang yang penasaran dan menyukai mitologi yang terkenal dianut oleh para pasukan Viking ini. Akan tetapi, salah satu citra mitologi Nordik adalah kisah kepahlawanan dan peperangan yang terus-menerus, tidak diperhalus sama sekali. Inilah beberapa kisah kebrutalan yang terkenal berdarah-darah di mitologi Nordik. Yang pertama, Odin mencungkil matanya sendiri demi pengetahuan. Dalam mitologi Nordik, pohon dunia adalah salah satu objek paling suci yang menyeimbangkan 9 alam. Selain itu, pohon dunia juga menyimpan pengetahuan. Salah satu adalah sebuah sumur yang dijaga oleh Mimir, salah satu dewa Esir yang paling bijaksana. Terletak di bawah salah satu dari 3 akar pohon dunia. Odin tahu bahwa meminum air Mimisburner dapat memberikannya pengetahuan akan masa depan, terutama Ragnarok. Namun saat ingin meminum airnya, Mimir mengatakan bahwa Odin harus mempersembahkan matanya. Jadi, sang Allfather setuju dan Odin mencungkil salah satu matanya, lalu melemparkannya ke sumur tersebut sebagai persembahan untuk Mimisburner. Yang kedua, Hardgrepa dicabik-cabik oleh kaumnya sendiri. Kisah mitologi Nordik mengenal hubungan antara Hadingus dan Hardgrepa. Siapa mereka? Hardgrepa adalah sosok raksasa Jotun yang merawat Hadingus sejak ia masih kecil. Saat tumbuh besar, Hardgrepa ingin menjadi pasangan Hadingus. Pertama ditolak karena ukuran tubuhnya yang tidak manusiawi. Hardgrepa memiliki kekuatan untuk mengubah ukurannya sendiri. Oleh karena itu, Hadingus setuju dan menjadikan Hardgrepa pasangannya. Suatu hari, Hardgrepa menyelamatkan Hadingus dari sebuah tangan raksasa. Ia berubah menjadi raksasa dan memegang tangan tersebut agar Hadingus bisa memotongnya. Namun, perbuatan tersebut menjadikan Hardgrepa musuh para Jotun. Ia pun harus tewas dicabik-cabik oleh para raksasa. Yang ketiga, pemenggalan kepala Mimir. Karena pasangan Esir Vanir berlarut-larut, para dewa Esir dan Vanir lelah dan setuju untuk melakukan gencatan senjata. Jadi, mereka saling bertukar untuk bisa saling lebih mengenal. Para dewa Vanir mendapatkan Honir dan Mimir. Honir kemudian dijadikan kepala para Vanir dan Mimir sebagai penasehatnya. Masalahnya, Honir hanya bisa mengambil keputusan bagus saat Mimir ada dengannya. Merasa dicurangi karena melihat Honir sebagai sosok yang tak berguna, para Vanir malah menangkap Mimir dan memenggal kepalanya, lalu mengirimkannya ke Odin sebagai tanda kekecewaan. Odin menerima kepala Mimir dan membalsaminya agar tidak busuk. Lalu dengan kekuatannya, Odin menjaga kepala Mimir tetap hidup agar ia terus mendapatkan petuah dari Mimir. Yang keempat, Odin membuat dunia dari jasad Ymir. Pada awalnya dikisahkan sebuah alam dingin bernama Niflheim dan alam api Muspelheim. Saat ada es dari Niflheim dan udara panas dari Muspelheim bertuburukan, air menetes dan menciptakan sosok Ymir, bapak dari segala raksasa dan makhluk pertama. Ymir menyusup pada sapi Audumbla, sementara Ymir memperanakan berbagai raksasa. Audumbla mencilati bebatuan dan muncullah Buri, bapak dari dewa. Buri kemudian memperanakan Bor, ayah dari Odin.
Fe, dan Vili. Odin dan saudara-saudaranya kemudian membunuh Ymir, dan dari jasadnya mereka membentuk dunia. Bagian-bagian tubuh Ymir dipakai untuk membuat bumi, laut, dan perairan dari darahnya, daratan dan bebatuan dari daging dan tulangnya, serta langit dari tengkoraknya. Selain itu, Odin dan saudara-saudaranya juga menggunakan bahan dari Niflheim dan Muspelheim untuk membuat alam semesta. Yang kelima, Loki membunuh Baldur dengan ranting Mistletoe. Salah satu putra Odin dan Frigga, Baldur, terus mengalami mimpi buruk setelah pergi ke Hel. Odin mengetahui bahwa kematian putranya sudah dekat. Oleh karena itu, Frigga meminta semua makhluk untuk bersumpah untuk tidak menyakiti Baldur. Dari segala makhluk, hanya setangkai Mistletoe muda yang tidak diminta bersumpah. Mengetahui hal tersebut, Loki membuat sebuah panah atau tombak dari ranting Mistletoe tersebut. Satu hari, para dewa dan dewi tengah berpura-pura melemparkan berbagai senjata untuk membuktikan keperkasaan Baldur. Loki memberikan panah Mistletoe pada saudara Baldur yang buta sejak lahirnya, Hoder. Hoder menembakkan panah Mistletoe tersebut dan membunuh Baldur. Seluruh Asgard kaget dan Odin pun sedih bukan main. Selain kehilangan anaknya, Odin tahu bahwa kematian Baldur adalah salah satu pertanda Ragnarok, akhir zaman pada mitologi Nordik. Yang keenam, Loki diikat dengan jeroan anaknya. Odin kemudian menghampiri raksasa betina Rinder dan memperanakan Vali. Tumbuh hanya dalam waktu sehari, Vali datang dan membunuh Hoder. Sekarang misi para dewa Asgard adalah mengejar Loki yang membuat panah dari Mistletoe dan mengarahkan Hoder untuk menembak Baldur. Vali kemudian berubah menjadi serigala dan membunuh putra Loki, Narfi. Para dewa Asgard kemudian menyihir jenazah Narfi menjadi sekeras besi dan menggunakannya untuk mengikat Loki. Namun, balas dendam belum selesai. Raksasa dan Dewi Skadi menangkap seekor ular dan menempatkannya di atas Loki untuk selama-lamanya. Ular ini meneteskan bisanya ke muka Loki. Istri Loki, Sigyn, setia menemaninya. Ia menadahi bisa ular tersebut agar tidak menetes ke wajah Loki. Namun saat wadah tersebut penuh, Sigyn harus mengosongkannya. Dan saat itu, bisa ular tersebut mengenai wajah Loki. Loki yang kesakitan meronta-ronta dengan dahsyat hingga bumi bergetar. Inilah yang menjadi cikal bakal gempa bumi menurut mitologi Nordik. Yang ketujuh, Fenrir menggigit tangan Tyr sampai putus. Salah satu putra Loki, Fenrir, dinubuatkan akan melahap Odin saat Ragnarok. Jadi, Fenrir dibawa ke Asgard dan dibesarkan di sana. Dari semua dewa dan dewi, hanya Tyr yang mampu mendekati Fenrir dan merawatnya. Namun, Fenrir tumbuh besar hingga melebihi Asgard. Jadi, Fenrir harus dibelenggu. Para dewa dan dewi mencoba dua jenis rantai, Leidenger dan Dromi, yang amat kuat. Namun, Fenrir bisa melepaskan diri. Jadi, mereka meminta kurcaci di Svartalfheim untuk membuat rantai yang disebut Gleipnir. Rantai setipis sutra dan lebih kuat dari baja ini terbuat dari bahan-bahan aneh nan langka, yaitu suara langkah kaki kucing, jenggot perempuan, akar gunung, urat beruang, nafas ikan, dan ludah burung. Sombong, Fenrir setuju mencoba Gleipnir
asalkan salah satu dewa meletakkan tangannya di mulut Fenrir. Hanya Tyr yang berani melakukannya. Namun saat tak bisa melepaskan diri, Fenrir menggigit tangan Tyr sampai putus. Di sana Fenrir terbelenggu hingga Ragnarok. Yang ke-8, Fenrir melahap Odin. Gleipnir dikatakan tidak dapat dipatahkan oleh apapun selain dibelenggu. Sebuah pedang diletakkan di mulut Fenrir agar terbuka selama-lamanya. Namun ternyata Fenrir pun lepas juga saat dua putra Fenrir, Skoll dan Hati, memakan matahari dan bulan. Bumi pun bergetar hingga Gleipnir pun melemah dan Fenrir bisa melepaskan diri. Bersama Jormungandr, Fenrir kemudian menghadapi Odin. Dengan api yang keluar dari mata dan lubang hidungnya, mulut Fenrir terbuka amat lebar. Rahang atas Fenrir menyentuh langit dan rahang bawahnya menyentuh bumi. Sesuai ramalan, Fenrir berhasil mengalahkan Odin dan melahapnya. Putra Odin, Vidar, terkenal sebagai pembalas dendam. Melihat ayahnya dilahap, Vidar menarik rahang Fenrir dan merobek mulutnya hingga tewas. Yang ke-9, Jormungandr membunuh Thor. Bukan Loki. Musuh sebenarnya dari putra Odin dan dewa petir Thor adalah Jormungandr, sang ular dunia. Jormungandr adalah salah satu putra Loki yang dilahirkan oleh raksasa betina Angrboda. Saat Ragnarok, Jormungandr mengacaukan bumi dengan mengeluarkan racun di udara dan perairan. Berhadapan dengan Odin, Thor berhadapan dengan Jormungandr untuk terakhir kalinya. Dari pertarungan dahsyat tersebut, Thor muncul sebagai pemenang dan berhasil membunuh Jormungandr. Namun ia terluka oleh bisa Jormungandr, dan setelah berjalan 9 langkah, Thor juga ikut wafat. Yang ke-10, Loki dan Heimdall saling membunuh. Sebagai penjaga Asgard, Heimdall adalah yang pertama kali memperingatkan para dewa dan dewi Asgard akan kedatangan Ragnarok. Melihat musuh Asgard datang, Heimdall meniupkan sangkakala Gjalhorn dengan segenap kekuatannya. Para dewa dan dewi Asgard pun siap bertempur. Di akhir pertempuran, Heimdall berhadapan dengan Loki. Sesuai dengan ramalan, pertarungan Heimdall dan Loki berakhir seri karena mereka berdua saling membunuh. Setelahnya, Surtur menghancurkan dunia dengan apinya. Itulah beberapa kisah paling brutal dan mengenaskan yang tercatat di mitologi Nordik. Dari daftar ini, menurutmu kisah manakah yang paling brutal? Jawablah di komentar.